mengingatkan saya pada hadis yang mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak akan pernah berhenti dari orang yang mengganggunya. Kalau tidak dari musuhnya, maka dari tetangga atau keluarganya. Ia tidak akan pernah berhenti diganggu. Tentu kalau dianggap mengganggu, maka yang terganggu adalah mukmin sejati. Kalau sudah merasa terganggu, karena seorang yang beriman tidak akan pernah dalam hidupnya berhenti diganggu hingga akhir hayat. Hati kita itu cerminan dari apa yang sudah dan akan terjadi. Kadang-kadang kalau dalam hati terbersit sesuatu, Allah Ta'ala itu disebut Latif, yang maha lembut, sering diterjemahkan bahwa bagaimanapun kondisi hati, kondisi batin kita, dia akan terwujud dalam keseharian kita. Jadi kalau kita misalnya merasa hidup ini nyaman saja, sepertinya tidak ada ujian, tiba-tiba datang berita ini, datang kabar itu, dan perasaan kita kembali menjadi tidak tenang, kembali menjadi tidak tentram. Jadi memang orang mukmin itu tidak akan pernah berhenti berada dalam gangguan. Begitu rupa sehingga sebetulnya ketika ada satu kalimat dalam Three Musketeers itu, buku tentang 3 satria dari Perancis itu, yang kira-kira mengatakan orang kalau sudah terdesak seperti orang fakir miskin, tidak ada bedanya, mengutip apa yang disampaikan Imam Ali, apakah mereka yang menjemput kematian atau kematian yang menjemput mereka. Sudah nothing tulus, berjuang itu ya hatta sampai meninggal dunia juga sudah tidak ada lagi yang mereka khawatirkan. Karena banyaknya cobaan, karena banyaknya gangguan, maka muncul kerinduan. Ketika kemudian malakal maut itu datang menjemput, ia lepas dari dunia yang penuh dengan berbagai macam penderitaan menuju alam yang penuh dengan janji keleluasaan dan kerinduan. Seorang ulama menafsirkan ayat tentang ajal itu yang tidak akan ditunda atau tidak akan dipercepat dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Satu saat ada seseorang bertamu pada Nabi Sulaiman, tiba-tiba malakal maut mendatangi Nabi Sulaiman dan terkejut. Lalu dia keluar, malakal maut keluar. Tamu itu bertanya pada Nabi Sulaiman, siapa dia dan mengapa dia terkejut melihatku? Kata Nabi Sulaiman, dia malakal maut. Mengetahui yang datang itu malakal maut, ia ketakutan. Lalu ia meminta kepada Nabi Sulaiman, tolong perintahkan pada angin agar aku dibawa jauh, terbangkan aku ke India. Dan Nabi Sulaiman memerintahkan angin membawa dia terbang ke India. Kemudian malakal maut datang lagi menemui Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tanya, mengapa tadi kamu terkejut? Kata malakal maut, karena aku harus mencabut nyawa dia di India dan dia ada di sini, katanya gitu. Jadi begitu dia minta di India, memang malakal maut janji nyabutnya itu di India, janji mencabut nyawanya itu di sana. Kemanapun kita berlari, walaupun ada dalam benteng yang terlindungi sekalipun, kata Al-Quran, walaupun kita berada seperti cerita Nabi Sulaiman diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh, nah, ia melarikan diri karena keterikatannya atau karena ketakutannya atas apa yang dinanti-nanti di alam barzah itu. Itu yang membedakan. Kalau orang sering diganggu di dunia, justru ia menganggap alam selanjutnya itu adalah alam ketika keleluasaan itu dinanti-nanti. Jadi ada kerinduan, ada penantian, dan tidak membuat mereka takut. Justru ia menjadi sesuatu yang dirindukan. Mengingatkan saya pada hadis yang mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak akan pernah berhenti dari orang yang mengganggunya. Kalau tidak dari musuhnya, maka dari tetangga atau keluarganya. Ia tidak akan pernah berhenti diganggu.
Tentu kalau dianggap mengganggu, maka yang terganggu adalah mukmin sejati. Kalau sudah merasa terganggu, karena seorang yang beriman tidak akan pernah dalam hidupnya berhenti diganggu hingga akhir hayat. Hati kita itu cerminan dari apa yang sudah dan akan terjadi. Kadang-kadang kalau dalam hati terbersit sesuatu, Allah Ta'ala itu disebut Latif, yang maha lembut, sering diterjemahkan, bahwa bagaimanapun kondisi hati, kondisi batin kita, dia akan terwujud dalam keseharian kita. Jadi kalau kita misalnya merasa hidup ini nyaman saja, sepertinya tidak ada ujian, tiba-tiba datang berita ini, datang kabar itu, dan perasaan kita kembali menjadi tidak tenang, kembali menjadi tidak tentram. Jadi memang orang mukmin itu tidak akan pernah berhenti berada dalam gangguan. Begitu rupa sehingga sebetulnya ketika ada satu kalimat dalam Three Musketeers itu, buku tentang 3 satria dari Perancis itu, yang kira-kira mengatakan orang kalau sudah terdesak seperti orang fakir, miskin, tidak ada bedanya, mengutip apa yang disampaikan Imam Ali. Apakah mereka yang menjemput kematian atau kematian yang menjemput mereka? Sudah nothing tulus, berjuang itu ya hatta sampai meninggal dunia juga sudah tidak ada lagi yang mereka khawatirkan. Karena banyaknya cobaan, karena banyaknya gangguan, maka muncul kerinduan. Ketika kemudian malakal maut itu datang menjemput, ia lepas dari dunia yang penuh dengan berbagai macam penderitaan menuju alam yang penuh dengan janji keleluasaan dan kerinduan. Seorang ulama menafsirkan ayat tentang ajal itu yang tidak akan ditunda atau tidak akan dipercepat dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Satu saat ada seseorang bertamu pada Nabi Sulaiman, tiba-tiba malakal maut mendatangi Nabi Sulaiman dan terkejut. Lalu dia keluar, malakal maut keluar. Tamu itu bertanya pada Nabi Sulaiman, siapa dia dan mengapa dia terkejut melihatku? Kata Nabi Sulaiman, dia malakal maut. Mengetahui yang datang itu malakal maut, ia ketakutan. Lalu ia meminta kepada Nabi Sulaiman, tolong perintahkan pada angin agar aku dibawa jauh, terbangkan aku ke India. Dan Nabi Sulaiman memerintahkan angin membawa dia terbang ke India. Kemudian malakal maut datang lagi menemui Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tanya, mengapa tadi kamu terkejut? Kata malakal maut, karena aku harus mencabut nyawa dia di India dan dia ada di sini, katanya gitu. Jadi begitu dia minta di India, memang malakal maut janji nyabutnya itu di India, janji mencabut nyawanya itu di sana. Kemanapun kita berlari, walaupun ada dalam benteng yang terlindungi sekalipun, kata Al-Quran, walaupun kita berada seperti cerita Nabi Sulaiman diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh, nah, ia melarikan diri karena keterikatannya atau karena ketakutannya atas apa yang dinanti-nanti di alam barzah itu. Itu yang membedakan. Kalau orang sering diganggu di dunia, justru ia menganggap alam selanjutnya itu adalah alam ketika keleluasaan itu dinanti-nanti. Jadi ada kerinduan, ada penantian, dan tidak membuat mereka takut. Justru ia menjadi sesuatu yang dirindukan.